Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anak semua kelas 9 Madrasah Sanawiyah, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan dan membahas materi bab 5, yaitu tentang kodo dan kodar, yaitu materi pertama di semester genap. Sebelum memulai belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran di bab 5 ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kodo dan kodar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang kodo dan kodar. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam takdir. Yang keempat, mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Dan yang kelima, menganalisis perilaku beriman kepada kodo dan kodar. Anak-anak semua, di bab 5 ini atau bab kodo dan kodar ada 5 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah pengertian kodo dan kodar. Sub pokok bahasan yang kedua adalah dalil tentang kodo dan kodar. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah macam-macam takdir. Sub pokok bahasan yang keempat adalah contoh-contoh kodo dan kodar. Dan sub pokok bahasan yang kelima adalah perilaku beriman kepada kodo dan kodar. Anak-anak semua, marilah kita bahas dan pelajari satu demi satu dari 5 sub pokok bahasan yang ada di bab 5 ini. Sub pokok bahasan yang pertama adalah pengertian kodo dan kodar. Yang pertama, pengertian kodo. Secara bahasa, pengertian kodo adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, kodo adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodahnya atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Kodo sebagai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Itu adalah pengertian kodo secara bahasa dan istilah. Adapun pengertian kodar adalah yang pertama, pengertian kodar menurut bahasa. Kodar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Kodar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau kodo terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Kodar sebagai pelaksanaan rencana atau kode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpaduan atau gabungan antara kode dan kodar disebut takdir. Orang yang beriman kepada kode dan kodar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya, di mana telah ditentukan sejak zaman ajali maupun sejak diciptakannya makhluknya. Hal ini berlaku bagi semua makhluknya. Kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dipercayai sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itu adalah pengertian kodo dan kodar, baik secara bahasa maupun secara istilah. Pembahasan sub pokok bahasan kedua adalah dalil tentang kodo dan kodar. Pada kesempatan ini Bapak akan menyebutkan 3 dalil, karena sesungguhnya dalil tentang kodo dan kodar itu banyak, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Dalil yang pertama adalah Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Maksud ayat di atas adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diukur atau ditakar ketetapan. Dalil kedua adalah Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dalil yang ketiga adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Allah, baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, itu adalah sub pokok bahasan tentang dalil, qada, dan qadar. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah macam-macam takdir. Takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti adanya manusia yang lahir dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Itu adalah pengertian takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel atau belum baku atau masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Maka untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Rapi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Itu adalah pembahasan tentang macam-macam takdir. Anak-anak, pembahasan sub pokok bahasan yang keempat adalah contoh-contoh qada dan qadar. Salah satu contoh qada dan qadar adalah cerita tentang Bu Ani. Bu Ani adalah seorang figur ibu dan istri yang mandiri. Suami Bu Ani sakit sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. Bu Ani tidak patah semangat. Lalu Bu Ani berusaha berikhtiar dengan membuka catering kecil-kecilan. Usaha catering Bu Ani yang dibantu oleh anak-anaknya lambat laun menjadi besar dan mempunyai beberapa karyawan. Doa pun selalu dipanjatkan Bu Ani kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala agar usahanya berjalan lancar dan berhasil. Dan akhirnya usaha Bu Ani berhasil. Bu Ani bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, dan anak-anaknya menjadi besar, dan bahkan ada yang sudah bekerja. Itu adalah salah satu contoh kodok dan kodar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Anak-anak semua, pembahasan pokok bahasan yang terakhir adalah perilaku beriman kepada kodo dan kodar. Perilaku orang yang beriman kepada kodo dan kodar itu yang pertama, dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau berikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada kodo dan kodar setelah ikhtiar adalah bertawakal. Perilaku yang ketiga adalah selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang ada selalu disyukuri. Perilaku yang keempat adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya, atau dengan istilah lain, menjadi orang bertakwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala atau qanaah. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah akan diterima dengan penuh keikhlasan. Dan yang keenam, tahan godaan atau sabar. Anak-anak, demikian pembahasan materi bab 5 atau pembahasan kodo dan kodar. Semoga kalian dapat memahaminya, dan dari Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.